Halo Sobat Naba, BTTH Dunia 1000 Besar episode 189 sudah rilis nih. Di dalam wilayah luas bernama Luolingsan berdiri 3 gunung raksasa. Masing-masing gunung dilindungi oleh formasi kuno yang sangat kuat. Untuk bisa masuk, seseorang harus memiliki 3 keping papan kayu. Tanpanya, bahkan seorang ahli 2 di bintang 7 pun belum tentu bisa menembus penghalang itu. Namun, sekalipun memegang ketiga papan, lokasi tujuan tetaplah acak. Pemiliknya bisa saja dikirim ke gunung manapun, Gunung 5 Elemen, Gunung Tianmu, atau Gunung Wulia. Semua bergantung pada keberuntungan. Malam hari di perbatasan 3 gunung. Setelah meninggalkan lokasi sebelumnya, rombongan Xiaoyan memilih beristirahat di sebuah sudut tersembunyi di luar 3 gunung tersebut. Mereka baru memiliki 2 papan kayu, belum cukup untuk membuka jalan masuk. Xiaoyan dan Mu Yingying baru saja kembali dari mencari kabar. Dari info terakhir, termasuk kita, masih ada 5 tim yang tersisa di Gunung Liaoling, kata Mu Yingying. 5 tim, jadi selain kita, ada 4 lagi. Mu Feng mengernyit. Xiaoyan mengangguk sebelum menjelaskan. Ya, dan dari 4 itu, tim Pajar seharusnya sudah pasti masuk 3 besar. Tapi, yang terkuat adalah tim dari Istana Bumi, tim Bumi. Informasi tersebut mereka dapat dari tim-tim yang sudah kehilangan papan kayu dan terpaksa keluar dari kompetisi. Xiaoyan melanjutkan kata-katanya, tim Bumi terdiri dari 4 orang terbaik dari Istana Bumi. Yang terlemah memiliki kekuatan 2 di bintang 6 tahap menengah. Mu Feng dan Ludi terbelalak. 2 orang dari mereka berada di bintang 6 tahap akhir, dan 1 lagi bahkan mencapai bintang 6 puncak. Anggotanya yang terakhir, kuatannya sulit diukur. Mu Feng menghela napas berat. Ia tahu kekuatannya sendiri dan Ludi masih jauh di bawah tingkat itu. Melawan mereka sama saja membuat Xiaoyan kerepotan, dan kita masih kekurangan 1 papan kayu, gumam Ludi. Ia tahu jurang kekuatan bukan hal yang bisa ditembus dengan trik. Bintang 5 dan bintang 6 adalah 2 ranah berbeda, apalagi lawannya adalah bintang 6 akhir. Tim ketiga terkuat, tim wanita Mu Yingying ragu sejenak sebelum berbicara. Ada juga 1 tim perempuan yang masuk 3 besar. Mumpung hampir tidak percaya, jumlah perempuan di seluruh sekte Fenxiang saja sangat sedikit, dan ada sebuah tim khusus perempuan yang menembus 3 besar. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum pahit. Jangan meremehkan mereka memang kalah dari tim Bumi. Tapi, dibanding tim Pajar, kekuatan mereka jauh lebih mengerikan. Semua wajah berubah serius. Kekuatan setiap anggota tim itu berada di tingkat 2 di bintang 6 tahap menengah. Kapten mereka lebih menakutkan lagi, adalah ahli bintang 6 akhir. Mu Feng tertegun. Bahkan jika Xiaoyan menghadapi kapten mereka, masih ada 2 ahli bintang 6 menengah yang tersisa. Itu cukup untuk mengembalikan keadaan dalam sekejap. Lalu, 1 tim sisanya? Tanya Ludi. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum samar. Tim itu berasal dari Istana Manusia, tapi para anggotanya hanyalah murid titipan. Ling Xuan yang sejak tadi diam langsung terpaku. Apa? Seorang murid titipan saja sudah kuat, tapi 1 tim penuh murid titipan yang mampu bertahan sejauh ini, itu benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu, kita hanya bisa mengincar tim perempuan atau tim Pajar, ucap Mu Feng. Xiaoyan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Dengan tim Pajar, aku sudah merasakan kekuatan mereka. Jika bertemu lagi, peluang menang cukup besar. Meskipun aku rasa mereka takkan muncul terang-terangan lagi. Sedangkan tim perempuan, terlalu sedikit informasi tentang mereka. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan melihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Xiaoyan menyuruh semua menyembunyikan aura agar tidak mudah ditemukan. Tanah tempat mereka berpijak berubah menjadi rumah kecil dari tanah buatan Xiaoyan sendiri. Setelah menyerap api suci batu langit, ia menemukan dirinya kini memiliki pemahaman baru terhadap elemen tanah, meski ia sendiri tidak tahu rahasia apa yang memicunya. Di sisi lain, Xin diperlihatkan ke markas tim perempuan. Di sebuah semak belukar, 5 perempuan sedang berdiskusi melingkar. Salah satu perempuan berkulit gelap mengatakan, kita hanya punya 2 papan kayu. Untuk masuk ke 3 gunung itu, kita masih kurang 1. Kapten mereka, seorang perempuan berperawakan indah namun beraura kuat bernama Ling Yun, mengerutkan kening. Kurang 1 lagi ya? Beberapa hari ini kita sudah bertarung dengan banyak tim, tapi papan kayu mereka sudah keburu direbut tim Bumi. Ling Yun bukan sekedar kuat, ia adalah salah satu dari sedikit perempuan di Istana Bumi yang mencapai 2 di bintang 6, akhir di usia muda. Tim mana saja yang tersisa? Tanya Ling Yun. Tim Xiaoyan, tim murid titipan Istana Manusia, tim Bumi, dan tim Cahaya Pajar, jawab perempuan berkulit gelap itu. Ling Yun mengangguk, matanya berkilat penuh perhitungan. Kalau begitu,
kita cari tim murid titipan itu terlebih dahulu. Kalau gagal, kita cari tim Pajar. Jika masih tidak dapat, barulah kita cari Xiaoyan. Perempuan berkulit gelap itu bertanya dengan bingung, kenapa bukan tim Xiaoyan dulu? Mereka punya 2 ahli bintang 5, bukankah itu paling mudah? Lingyun tersenyum datar. Kau tahu apa? Xiaoyan adalah murid yang dipandang oleh Elder Zhu. Tidak mungkin Elder Zhu tidak memberinya sesuatu. Dalam pandanganku, Xiaoyan jauh lebih berbahaya, hanya kalah dari tim bumi. Perempuan berkulit gelap itu tercengang. Kalau begitu, orang misterius di tim bumi itu siapa sebenarnya? Lingyun menarik napas panjang, lalu tertawa kecil. Dia adalah satu-satunya perempuan yang paling kukagumi di seluruh sekte Fenxiang. Aura pertempurannya memancar begitu ia mengingat sosok misterius itu. Sebarkan posisi kita pada titik ini. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi, perintah Lingyun. Baik, keempat anggota lainnya langsung bergerak, menyebarkan aura agar tim lain menyadari keberadaan mereka. Rencana pun mulai berjalan. Hari berlalu dengan cepat. Dari 5 tim yang tersisa, hanya tim bumi yang lebih dulu menggunakan 3 keping papan kayu dan memasuki 3 pegunungan. 4 tim lainnya, tim Xiaoyan, tim para murid pencatat, tim Pajar, dan tim perempuan masih tertahan di luar. Di kubu para murid pencatat, suasana terasa tegang setelah rumor yang disebarkan tim perempuan mulai tersebar luas. Li Ji memecah keheningan dengan dahi berkerut. Apa sebenarnya yang direncanakan tim perempuan itu? Tim murid tercatat sebenarnya tidak terlalu kuat. 3 orang di dalamnya bahkan cenderung lemah. Namun berkat formasi kerja sama mereka masih bisa bertahan hingga 5 besar. Meskipun begitu, kabar mengenai tim perempuan tetap membuat mereka gelisah. Li Ji ikut bersuara. Kupikir mereka tidak akan digabah memberi pernyataan sesombong itu. Kapten mereka memang kuat, tapi tidak sampai tingkat yang membuat mereka layak menempati peringkat pertama. Bagi mereka, keberhasilan masuk 5 besar saja sudah merupakan kejutan. Tim itu hanya memiliki Li Ji yang melangkah ke level Dodi bintang 6 menengah. Sisanya, Li Ji dan 1 murid pencatat lain baru berada pada puncak bintang 5 dan 2 orang lainnya baru saja menembus bintang 6 awal. Mereka jelas bukan tim unggulan. Jika sepanjang perjalanan mereka bertemu tim kuat, mungkin mereka bahkan tak akan pernah sampai sejauh ini. Li Jian akhirnya mengambil keputusan. Ayo kita lihat sendiri. Sekarang tinggal 4 tim dan hanya kita yang baru memiliki 1 papan kayu. Yang lain sudah punya 2. Ada getir di senyumannya. Masuk 5 besar memang bagus, tapi kekuatan mereka tidak mampu menutupi kekurangan yang nyata. Kita coba saja bertemu dengan Xiaoyan dan timnya. Kalau situasi menjadi buruk, kita bisa saja mengambil kesempatan untuk menunjukkan itikat baik. Para anggota tim mengangguk. Meski belum menembus bintang 6, Jillian selalu mampu memimpin mereka dengan tenang. Di sisi lain, di markas tim Pajar, Xianjing terbangun dengan kaget. Ia memandang sekeliling, kebingungan. Kapten, kemana Xiaoyan? Bukankah tadi aku sedang bertarung dengannya? Guanglu menjawab dengan nada berat, meski ia sendiri tampak enggan mengakui kenyataan itu. Anak itu sangat kuat, mungkin tidak kalah dari kakak kedua istana bumi. Ia masih tidak habis pikir, teknik gabungan kekuatan hidup yang ia luncurkan bersama Anli seharusnya mampu menekan siapapun dari generasi mereka. Namun, pada Xiaoyan, teknik itu hampir tak berefek. Guanglu merendahkan suaranya, entah kenapa, kekuatan itu seperti tak bekerja pada tubuhnya. Anli, tunangan Guanglu menjawab, menenangkan hatinya. Itu bukan salahmu. Sepertinya Xiaoyan menyembunyikan banyak hal. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Guanglu menarik napas panjang. Bagaimanapun, dia memang lawan yang luar biasa. Ia menatap ketiga rekan satu timnya dengan lebih serius. Aku dan Anli sudah menggunakan teknik gabungan itu, tapi dia hanya terhenti beberapa detik sebelum melepaskannya begitu saja. Yang lain terkejut bukan main. Hanya beberapa detik, Guanglu mengangguk. Benar, aku merasa ada yang janggal. Jadi aku segera membawa kalian menjauh sebelum tim lain memanfaatkan kesempatan itu. Setelah itu, ia mengeluarkan sebutir pil yang bersinar lembut, penuh energi menakutkan. Sekarang pulihkan kekuatan kalian. Dalam 3 pegunungan nanti, kita pasti akan menghadapi hal yang lebih sulit. Sementara itu, di kubu Xiaoyan, suasana juga tidak kalah panas. Mereka duduk melingkar, mengitari api unggun saat berita mengenai tantangan tim perempuan sampai ke telinga mereka. Apa-apaan tim perempuan itu? Kabar yang mereka sebarkan, mereka menantang siapapun yang ingin kartu kayu untuk menemui mereka di kaki 3 pegunungan. Mufeng mendengus kesal. Xiaoyan menggeleng pelan. Rasanya tidak sesederhana itu. Ia menjelaskan bahwa kapten tim perempuan, Lingyun, adalah ahli bintang 6 akhir. Namun, 4 anggota timnya hanya berada di tingkat menengah.
Dengan kekuatan seperti ini, mustahil mereka berniat benar-benar melawan 3 tim sekaligus. Mufeng semakin bingung. Kalau begitu, apa tujuan mereka? Ling Xuan yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Matanya berkilat seolah teringat sesuatu. Kapten mereka, senior Ling Yun, bukan orang yang ceroboh. Ia menceritakan bahwa Ling Yun dikenal sangat cerdas. Banyak keputusan penting di Istana Bumi bahkan melibatkan pendapatnya. Para tetua pun menghargai pemikirannya. Orang secerdas dia tidak mungkin membuat kesalahan sebodoh itu. Jadi, kemungkinan besar ini jebakan. Ling Xuan menatap mereka satu persatu. Semua terdiam. Xiaoyan akhirnya mengangguk. Masuk akal. Meskipun Ling Xuan sering membuat masalah, kemampuan analisisnya tidak bisa diremehkan. Mu Yingyi pun setuju. Sekarang sudah memasuki pertengahan kompetisi tim. Kesempatan mereka untuk bertahan semakin kecil. Mungkin karena panik, mereka memilih cara ini untuk memancing tim-tim lain datang. Xiaoyan kemudian mengatakan, meski kita tahu itu jebakan, tetap saja kita harus datang. Tim lain pasti punya pemikiran sama. Mufeng bangkit sambil meraih senjatanya. Kalau begitu, kita berangkat saja. 5 anggota tim pun kembali melaju menuju ke ketiga pegunungan, bersiap menghadapi apapun rencana tersembunyi yang telah disiapkan tim perempuan. Di pintu masuk menuju 3 pegunungan, suasana sunyi, namun tegang menyelimuti tim perempuan. Angin gurun membawa bau tanah lembab, sementara kelima anggota tim itu menunggu dengan penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka, seorang wanita berkulit gelap, akhirnya memecah keheningan. Ten, menurutmu mereka benar-benar akan datang? Ia tampak ragu, seolah tidak yakin rencana mereka akan berhasil. Ling Yun sang kapten berdiri tegak sambil menatap jauh ke cakrawala. Mau tidak mau, mereka harus datang, bahkan jika mereka tahu ini perangkap. Ia menunjuk ke arah pegunungan yang samar dari kejauhan. Tim bumi sudah memasuki pegunungan 5 elemen. Jika tim-tim lain terus menunggu, tugas Raja 5 elemen akan direbut mereka. Wanita berkulit gelap itu tampak makin gelisah. Tapi, 3 tim lain bukan lawan yang mudah. Bahkan, kalau kita berlima bersatu, kita tidak mungkin mengalahkan semuanya. Ling Yun tersenyum kecil, senyumnya menyimpan banyak rencana. Tidak perlu khawatir, dengan karakter Guanglu yang sombong, ia tidak akan mau bekerja sama dengan Xiaoyan. Namun, tim murid mencatat bisa saja bergabung dengan mereka. Jika itu terjadi, kita masih bisa memanfaatkan tim pajak. Sekarang, kita tinggal menunggu. Ia menutup mata dan duduk bersila, sementara anggota tim lainnya mulai merasa lebih tenang melihat ketenangan kapten mereka. Sementara itu, tim murid pencatat akhirnya tiba di batas terakhir pegunungan Luoling. Mereka menatap 3 jalan besar yang bercabang di hadapan mereka. Pintu masuk menuju 3 pegunungan. Li Ji menoleh pada kapten mereka, Jilian. Kapten, jadi ini ujung gunung Luoling? Jilian mengangguk sambil menatap ketiga jalan itu dengan serius. Legenda mengatakan, jika pegunungan ini dijaga 3 raja besar. Tampaknya legenda itu benar. Untuk masuk ke dalamnya, kita butuh 3 papan kayu. Melihat kondisi timnya, ia hanya bisa menggeleng pelan. Yah, cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Li Ji menepuk bahu Jilian, tersenyum getir. Tapi tetap saja, kalau bukan karena kamu, kita tidak mungkin sampai sejauh ini. Meski sudah bersyukur bisa masuk 5 besar, mereka sadar peluang mereka bersaing dengan 4 tim lainnya hampir tidak ada. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, semak-semak di dekat mereka bergerak. Siapa itu? Jilian langsung waspada. Dari atas batang pohon tinggi, suara wanita terdengar. Tidak kusangka, tim selemah kalian masih hidup sampai sekarang. Jilian mendongak. Di sana berdiri seorang wanita dengan aura menggetarkan. Kapten tim perempuan, Ling Yun. Li Ji terbelalak. Kapten Ling Yun, baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan wanita ini. Wanita berkulit gelap muncul di samping Ling Yun, mengeluarkan tekanan yang tak kalah kuat. Kami sudah menunggu kalian. Tak kusangka kalian justru tiba duluan. Apa kalian ingin cepat-cepat tersingkir? Tekanan dari hanya 2 orang itu saja sudah membuat seluruh tim Jilian gemetar. Ling Yun melirik ke rekannya. Tidak usah ikut campur, aku sendiri saja cukup. Li Ji menelan ludah keras-keras. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, tim Fajar mengawasi dari balik pepohonan tinggi yang tersembunyi. Xianjiang membisikkan kekaguman bercampur ketegangan. Kapten tim perempuan itu luar biasa. Anli menambahkan dengan suara lirih. Melawannya tidak akan mudah, bahkan bagiku. Guanglu mengangguk. Mereka ingin menghancurkan tim murid pencatat dulu. Cukup jelas apa maksud Ling Yun. Tan Xiaoyang yang tak punya hubungan dekat dengan Ling Yun hanya mengangkat bahu.
Ya, sepertinya kita akan menonton pertunjukan yang menarik. Di saat ketegangan di sana memuncak, Xiaoyan dan timnya masih berada di perjalanan. Tak jauh dari lokasi pertempuran, sisa-sisa api dari pertarungan sebelumnya masih bertebaran. Dari balik kabut hitam, sosok yang dibalut aura kelam perlahan muncul. Yinmu, utusan kaisar hantu gagak kegelapan yang dikirim untuk membunuh Xiaoyan. Sisa aura api ini memang aneh. Pantas saja bisa membunuh kaisar hantu kembar. Dengan kekuatan setingkat bintang 7 menengah, ia menelusuri jejak Xiaoyan yang masih belum jauh. Dalam perjalanan menuju titik pertemuan, Mu Yingying tiba-tiba menghentikan langkah. Xiaoyan pelan sedikit. Xiaoyan menoleh heran. Kenapa? Mu Yingying menatap 3 pegunungan yang menjulang tinggi di depan. Aku merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam, tapi entah apa. Ia mengerutkan alis, dan aku sadar sesuatu. Hewan-hewan mati di sini tidak memiliki inti sihir. Ini tidak normal. Xiaoyan langsung terpaku. Ia baru mengetahui fakta itu setelah menyelidikinya sendiri. Sepertinya memang ada rahasia besar di 3 pegunungan itu, ucap Xiaoyan. Mu Feng, Ludi, dan Ling Xuan langsung menatap Xiaoyan penuh rasa ingin tahu. Rahasia? Xiaoyan mengatakan, aku tidak tahu detailnya. Tetapi Gunung Liuling ini dulunya medan perang antara alam hantu dan Xuan Santian. Tentu saja ada banyak misteri tertinggal. Ludi akhirnya memotong. Apapun itu, kita harus urus nanti. Sekarang, kita fokus mendapatkan papan kayu ketiga. Dengan itu, mereka mempercepat langkah menuju persimpangan 3 pegunungan. 4 tim terakhir akhirnya akan bertemu. Di atas batang pohon besar yang menjulang, Ling Yun berdiri dengan anggun. Senyum tipis tersungging di bibirnya ketika ia memandang 5 anggota tim Jilian yang sudah bersiap menghadapi pertempuran. Sudah putuskan bagaimana kalian akan melawan? Suara riangnya terdengar seperti godaan yang meremehkan, namun penuh rasa bahaya. Kelima orang itu serempak, melepaskan tekanan kekuatan mereka. Aura kuat melonjak dari tubuh masing-masing, menandakan bahwa mereka tidak berniat mundur tanpa perlawanan. Namun, Ling Yun hanya tersenyum tipis. Kekuatan kalian memang lumayan. Tapi, jika kalian pikir itu cukup untuk melewati aku, kalian terlalu bermimpi. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari ranting tempat ia berdiri dan muncul tepat di hadapan mereka, membuat tanah di bawahnya bergetar. Di atas pohon, wanita berkulit gelap dalam tim perempuan hendak membantu. Tetapi, seorang rekan lain menahan lengannya. Punya alasan sendiri, dan kau tidak merasa udara di sekeliling kita sedikit aneh? Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengerutkan alis. Maksudmu? Rekannya memberi isyarat agar ia diam. Situasinya tidak sesederhana yang terlihat. Di hadapan musuh yang begitu kuat, Jilian mencoba menjaga ketenangannya. Sudah lama aku dengar senior Ling Yun dari Istana Bumi sangat berbakat. Hari ini, aku akhirnya menyaksikannya sendiri.